Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rosa Kurniati, NPM C0C019-041. Saya berasal dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu ingin membahas tentang instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap perjanjian yang menciptakan aset keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain. Dengan demikian, penjualan barang oleh satu entitas ke yang lain secara kredit akan menimbulkan aset keuangan untuk penjual yang biasa disebut dengan piutang, dan kewajiban keuangan untuk pembeli hutang dagang. Adapun sebagai berikut standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dalam PSAK nomor 50 revisi 2010 memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Yang kedua, melengkapi prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan yang terdapat dalam PSAK 55 revisi 2006. Yang kedua, standarnya adalah PSAK 55 revisi 2010 memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Persyaratan penyajian informasi instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50 revisi 2010. Instrumen keuangan, penyajian persyaratan pengungkapan informasi instrumen keuangan diatur dalam PSAK 60 tentang membahas instrumen keuangan pengungkapan. Yang ketiga, PSAK 60 memiliki tujuan sebagai berikut. Mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi. Yang pertama, signifikan instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan entitas dan jenis dan besarnya risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko-risiko tersebut. Yang selanjutnya, melengkapi prinsip-prinsip untuk pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 50 dan PSAK 55. Yang pertama akan membahas tentang jenis instrumen keuangan. Jenis-jenis instrumen keuangan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas itu sendiri merupakan setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Contoh jenis instrumen ekuitas yang paling umum adalah saham. Biasanya saham biasa perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis instrumen keuangan. Jenis-jenis instrumen keuangan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas itu sendiri merupakan setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Contoh jenis instrumen ekuitas yang paling umum adalah saham biasa perusahaan. Kewajiban keuangan mencakup yang pertama, kewajiban kontraktual untuk memberikan uang tunai atau aset keuangan lain kepada entitas lain, untuk menukar aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan bagi entitas. Yang keduanya, kontrak yang akan atau dapat diselesaikan dalam instrumen ekuitas itu sendiri adalah non-derivatif yang entitasnya atau mungkin berkewajiban untuk mengirimkan sejumlah variabel instrumen ekuitas entitas itu sendiri. Suatu derivatif yang akan atau dapat diselesaikan selain oleh pertukaran sejumlah uang tunai atau aset keuangan lain dengan 4 jumlah tetap dari instrumen ekuitas entitas itu sendiri.
Jenis instrumen lainnya yaitu instrumen keuangan derivatif. Derivatif merupakan instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup pernyataan dengan karakteristik sebagai berikut. Nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang ditentukan antara lain suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar, indeks harga. Jenis instrumen lainnya yaitu instrumen keuangan derivatif. Derivatif merupakan instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup pernyataan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, nilainya berubah sebagai akibat perubahan variabel yang ditentukan antara lain suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar, dan indeks harga dan lainnya. Kemudian tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi dalam jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak serupa perubahan pasar, lalu diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Instrumen keuangan derivatif dikembangkan secara luas sebagai sarana untuk mengelola risiko keuangan, terutama ketika volatilitas nilai-nilai instrumen keuangan yang mendasarinya tinggi. Instrumen keuangan derivatif tidak menghasilkan transfer dari instrumen keuangan utama yang mendasari pada periode ketika instrumen keuangan derivatif tersebut jatuh tempo. Selanjutnya akan membahas tentang klasifikasi instrumen keuangan. Instrumen keuangan dapat diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama, aset keuangan. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimaksudkan untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset keuangan ini merupakan komponen utama aset perusahaan. Bagi entitas lainnya, aset keuangan ini merupakan bentuk investasi sementara untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas perusahaan. Entitas dapat memanfaatkan kelebihan kas yang dimiliki untuk membeli saham atau obligasi yang diharapkan dapat memperoleh dividen, bunga, kenaikan nilai investasi. Menurut PSAK 55 revisi 2013, aset keuangan diklasifikasikan jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut. Diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan pada saat pengakuan awal telah diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang selanjutnya, investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset non-keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Investasi tersebut termasuk obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, dan investasi dalam komersial tagihan, catatan, dan surat utang. Investasi pada hold to maturity itu mengecualikan investasi yang ditetapkan sebagai pada nilai wajar melalui laba dan rugi, ditetapkan entitas sebagai tersedia untuk dijual, memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang. Pinjaman yang diberikan atau piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau dapat dipastikan yang tidak dikutip dalam pasar aktif. Kategori ini mencakup piutang dan pinjaman kepada entitas lain, tetapi tidak termasuk pinjaman dan piutang yang entitasnya bermaksud untuk menjual dalam waktu dekat. Dalam hal ini, pinjaman dan piutang harus diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan dan diakui sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pinjaman tersedia untuk dijual. Pemegang tidak dapat memulihkan secara substansial semua investasi awal selain karena kemerosotan kredit. Dalam hal ini, pinjaman dan piutang harus diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Hampir semua entitas memiliki piutang baik dalam transaksi penjualan, pendapatan, maupun berasal dari transaksi lainnya. Untuk perusahaan dagang dan manufaktur, jenis piutang yang muncul
adalah piutang dagang dan piutang lainnya. Piutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun diklasifikasikan sebagai aset lancar, sedangkan jatuh temponya lebih dari 1 tahun diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Wesel tagih. Selanjutnya akan membahas tentang wesel tagih. Wesel merupakan janji tertulis yang tidak bersyarat yang ditandatangani oleh pihak pembuatnya untuk membayar sejumlah uang atau pada saat suatu tanggal yang ditetapkan pada masa yang akan datang kepada pihak yang memerintahkan. Penerbitan wesel disebut sebagai wesel bayar atau notes payable, sedangkan penerima wesel disebut dengan wesel tagih, notes receivable, karena memiliki hak klaim penagih. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengakuan awal. Piutang diakui pada laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi bagian dalam kontrak piutang. Sesuai dengan PSAK 55, piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak. Pada saat perolehan, entitas seharusnya mengukur piutang sebesar nilai kini dari kas yang diterima di masa depan. Untuk pengukuran piutang dagang dan piutang usaha, jarang sekali memperhitungkan komponen bunga. Jangka waktu antara piutang dan pembayaran relatif pendek sehingga pendapatan bunga relatif kecil. Selanjutnya saya akan membahas tentang diskon penjualan. Untuk transaksi penjualan, perusahaan seringkali memberikan diskon atau potongan baik potongan harga maupun kuantitas. Potongan kuantitas diberikan untuk memberikan bonus barang. Diskon penjualan dicatat dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode piutang neto. Pencatatan ini diasumsikan diskon diambil sehingga ketika mencatat penjualan dan piutang setelah sudah dikurangi diskon tersebut. Yang selanjutnya menggunakan metode piutang bruto. Dalam pencatatan ini, nilai penjualan akan disajikan sebesar nilai penjualan bruto yang dikurangi dengan nilai diskon penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan penurunan nilai dalam piutang. Penentuan penurunan nilai dihitung secara individu. Piutang yang tidak mungkin dibayar karena kegiatan operasi dihentikan atau pilot harus diturunkan nilainya secara keseluruhan. Jika tidak ada jaminan, maka semua piutang tersebut dihapuskan dan akan dicatat sebagai beban. Penurunan piutang akan dicatat mengurangi nilai piutang atau pinjaman. Ada 2 metode untuk mencatat jurnal penurunan nilai, yaitu metode penghapusan langsung. Piutang yang diturunkan nilainya langsung dihapuskan tanpa dibuat akun cadangan menurunkan penurunan nilai. Selanjutnya menggunakan metode percadangan. Metode ini yaitu piutang yang diturunkan nilainya langsung dihapuskan, harus dibuat akun cadangan penurunan nilai. Selanjutnya akan membahas penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan akan menyebabkan nilai piutang dan pinjaman tidak lagi dicatat dalam laporan keuangan. Untuk piutang atau pinjaman penghentian pengakuan baik secara seluruh maupun sebagian terjadi saat piutang tersebut dilunasi. Selanjutnya akan membahas tentang aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual dan tidak diklasifikasikan sebagai salah satu kategori instrumen keuangan seperti aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, investasi yang ditahan sampai jatuh tempo, dan pinjaman dan piutang. Kategori ini termasuk dalam investasi dalam saham biasa, saham preferensi, dan efek konversi yang tidak ditetapkan sebagai nilai wajar melalui laba rugi. Baiklah, sekian yang dapat materi yang bisa saya sampaikan, yang informasi bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa videonya di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih semuanya.